Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 9, yang mana kita kali ini akan membahas seputar rotasi benda tegar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Nuh MPD, yang mana beliau merupakan dosen pengampu pada mata kuliah fisika. Baiklah, sebelum masuk ke video pembelajaran, izinkan kami dari kelompok 9 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hairawani Karunia, dan di sini saya bersama teman saya Aisyah Deli Ramadhani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang variabel rotasi. Rotasi adalah gerakan sebuah benda kaku di sekitar poros tetap, di mana setiap titik dalam benda bergerak dalam lingkaran dan melalui sudut yang sama dalam periode waktu tertentu. Untuk rumusnya, yang pertama, sudut sama dengan jarak melengkung dibagi dengan jari-jari. Untuk rumus yang kedua, kecepatan sudut rata-rata sama dengan perubahan sudut dibagi perubahan waktu. Untuk rumus yang ketiga, percepatan sudut rata-rata sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas rotasi dengan percepatan sudut konstan. Rotasi dengan percepatan sudut konstan adalah kasus khusus di mana percepatan sudut tidak berubah selama periode tertentu. Untuk rumusnya, yang pertama, kecepatan sudut sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikali waktu. Untuk rumus yang kedua, sudut sama dengan sudut awal ditambah kecepatan sudut awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan sudut kali waktu kuadrat. Untuk rumus yang ketiga, kuadrat kecepatan sudut sama dengan kuadrat kecepatan sudut awal ditambah 2 kali percepatan sudut kali perubahan sudut. Di pembahasan yang ketiga akan membahas menghubungkan variabel linear dan sudut. Untuk variabel linear dan sudut saling menghubungkan melalui jarak dari sumbu rotasi. Untuk rumusnya, yang pertama, jarak linear sama dengan jari-jari dikali sudut. Untuk rumus yang kedua, kecepatan linear sama dengan jari-jari dikali kecepatan sudut. Untuk rumus yang ketiga, percepatan tangensial sama dengan jari-jari kali percepatan sudut. Untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi yang dimiliki pada benda yang berotasi karena momen inersia dan kecepatan sudutnya. Untuk rumusnya, energi kinetik sama dengan setengah kali momen inersia kali kuadrat kecepatan sudut. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, menghitung inersia rotasi. Momen inersia tergantung pada distribusi massa benda terhadap sumbu rotasi. Untuk rumusnya, momen inersia sama dengan integral dari kuadrat terhadap massa. Yang kedua, momen inersia sama dengan momen inersia terhadap pusat massa ditambah massa dikali kuadrat jarak. Pembahasan yang keenam itu tentang torsi. Torsi adalah ukuran kemampuan gaya untuk menyebabkan rotasi pada sumbu tertentu. Untuk rumusnya, torsi sama dengan jari-jari dikali gaya dikali sinus sudut. Pembahasan ketujuh, hukum kedua Newton untuk rotasi. Hukum kedua Newton untuk rotasi menghubungkan torsi total dengan percepatan sudut. Untuk rumusnya, torsi total sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Di sini kita akan membahas tentang kerja dan energi kinetik rotasi. Pekerjaan yang dilakukan pada benda rotasi dapat menyebabkan perubahan energi kinetik rotasi. Untuk rumus yang pertama, di sini pekerjaan sama dengan torsi dikali perubahan sudut. Untuk rumus yang kedua, energi kinetik rotasi sama dengan setengah kali momen inersia dikali kuadrat kecepatan sudut. Dan untuk rumus yang ketiga di sini daya sama dengan torsi dikali kecepatan sudut. Baiklah, berakhir sudah video pembelajaran dari kelompok 9 yang mana kita tadi udah sama-sama nih membahas tentang rotasi benda tegar. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.